Ya, Rahma kan tahu sendiri kan saya gimana kan dulu kan. Apalagi Kang Awan main band. Ya makanya jadi tapi mahasiswa itu gak ada yang nyangka bahwa saya itu sebetulnya belum pernah ngajar sebelumnya. Oh ya? Oh Padahal saya cuma ngadongeng doang gitu di kelas berarti itu. ini kali ya udah passion dan bawaan lahirnya bisa jadi pendidik dan pengajar gitu. Enggak, justru saya tuh ya dari awal itu gak pernah kepikiran jadi yang namanya guru atau dosen. Hmm. Rahma, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk apa? Banyak sih sibuknya lebih ke kerjaan aja sekarang. Hmm. Gitu. Jadi ngedosenan di mana sih sekarang nih? Aku udah pindah tahu. Sekarang aku Pindah bukan ke mana? PTS lagi. Aku ke PTN. Di mana? Unpad. Enggak, aku di Universitas Terbuka. Oh, di UT. Di UT, ya. Oh, sejak kapan? Baru banget aku CPNS tahun ini. Jadi, Lolos berarti ya. ya, Ya, syukur. penantinya cukup Ya, panjang lah. alhamdulillah lah. Iya, alhamdulillah. Kita Dan, ngobrol santai aja ya. oke, oke boleh. Hmm. Nah, itu teh kan gini, di channel YouTube saya teh ya, banyak yang nanyain katanya dosen teh bisa jadi PNS atau enggak katanya gitu. Emang ada Hmm, di kampus aku teh kan ada kasus ya itu 2 orang itu memang bisa gitu. Nah, kebetulan Rama Oge kan masuk. Nah, ceritain pengalamannya gimana gitu. Bisa lolos CPNS-nya. aduh. Sebenarnya kalau aku termasuk angkatan yang jadul banget ya kayaknya angkatan yang berkali-kali CPNS memalukan. Oh gitu. Iya, jadi Uh, uh, sebenarnya panjang. Kalau dibilang apakah dosen PTS gitu ya, dosen uh, PTS atau dosen LB mau masuk dosen PNS bisa nggak bisa banget. uh, Kesempatannya kan bukan dilihat dari dosen ini backgroundnya apa free fresh graduate ya atau uh, emang dia udah berhome base. uh, Yang uh, terpenting kan syaratnya adalah usianya ya, tidak lebih dari 35 tahun. Jadi dia uh, masih bisa pindah home base. Nah, kalau untuk CPNS aku sih ngikutinnya murni, artinya ikut dulu tuh tes CAT-nya, SKD-nya. Itu aku ikut pertama seleksi administratifnya di tahun 2019. Terus lupa lagi tanggal tanggal berapa ya, tapi cukup lama nunggunya sampai ke SKD sekitar 2 sampai 3 bulan baru kita tes. Nah, tes SKD itu kalau nggak salah tesnya ya itu karena sudah COVID, jadi memang tidak online. ke ya, jadi kita online. Memang kan chatnya online, tapi tidak ke tempat si tes kita yang ada di, misalkan saya di UT itu di pusat ya, tidak ke tempatnya, tapi kita tesnya di kampus-kampus di Jawa Barat yang paling dekat dengan Oh, domisili gitu. Di tes gitu. seperti biasa, tes akademik, terus juga ada tes yang paling ini kan yang susah katanya kewarganegaraan ya tentang tes-tes Hmm, kenegaraan gitu hmm. pasal-pasal. Nah, Masih warga negara susah? ya mungkin bagi sebagian orang yang nggak Hmm, suka ngapalin pasal, nggak suka ngapalin apa ya oke. Pancasila, Hmm, sejarah hmm. mungkin susah ya karena kan Ya, ya, ya. banyak keluar itu tanggal-tanggal sejarah di Indonesia Hmm, seperti apa gitu. Nah ya, itu ya, yang ya. harus mungkin dipelajari terus makna-makna dari lima sila kayak kayak gitu Hmm. sih. Tapi sekarang enaknya tuh banyak bimbel CPNS, Kang. Makanya aku juga Oh, sampai sampai ikutan. shock. Enggak, aku nggak Oh, termasuk yang enggak. nggak ikutan. Karena aku sudah 4 kali mencoba CPNS dan Uset dah. 4 ini yang kali. terakhir 4 kali. Luar biasa. Ya. Iya, jadi kalau Berarti kata memang orang tuh niat ya, memang pengen pengen kayak jadi ASN ya.
Iya, iya mungkin Oke, keberuntungannya baru sekarang. Karena oke. dulu dulu ASN tapi bukan dosen, kalau sekarang udah Mhm, fokusnya ASN untuk dosen, makanya jadi rada pede sedikit gitu. mhm, Tapi yang mhm. namanya SKD kita bukan melihat dari kepedean kita udah Iya, dosen iya. atau enggak ya, Mhm, ya memang, kemampuan kita menjawab soal terutama dari sisi akademis dan juga tadi ya soal-soal kenegaraan, gitu. Makanya banyak mhm, bimbel. Bimbel mhm, kan ada TO ya, tryout-nya mhm, 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 terus-terusan kayak gitu. Nah, mhm. itu mungkin yang jadi latihan. Di situ setelah itu ternyata aku masuk, 2 besar. Dari 6 orang, aku masuk di peringkat kedua gitu. Mhm. Jadi memperebutkan satu kursi Oh cuma, gitu. aduh, iya, oke oke, cuma satu kursi ya. Oke, satu kursi Oke, ya. Jadi luar ya biasa. gitulah ini antara perjuangan dan peruntungan ya. Jadi banyakin Mhm. doa. Ini Pokoknya nasib mah deh. ASN nasib bener. Karena Oke. kemarin goals-nya adalah ketika kita sudah masuk ranking aja untuk SKD-nya Ya. lolos, masuk Mhm, SKB. Nah, SKB mhm, ini yang kita menjual dalam tanda kutip ya, mhm. kemampuan atau keahlian serta pengalaman kita sebagai dosen. Karena itu tes Hmm. bidang, SKB Jadi itu malah tes jadi bidang. keunggulan ya. Jadi awalnya dosen yang dulu terus daftar CPNS ya. Iya, justru itu kayak apa ya, peruntungan kita juga, keunggulan kita, terus juga kita kan basic-nya kalau mungkin di beberapa tempat itu, cari yang sudah siap pakai gitu. Nah, salah satunya mungkin di Hmm, tempat aku juga. ya. Jadi punya Jadi gak mau ribet punya lah ya kampus ininya ya. ya, iya. Heeh. Kebanyakan gitu kan teman-teman yang lain juga yang, seangkatan aku yang CPNS, ternyata mereka udah punya basic dosen. Makanya kemarin itu ada 33 orang yang barengan aku di Mhm, kampus aku, itu ada sekitar 10 orangnya udah mhm, ber-NIDN dan rata-rata mereka udah punya asisten ahli ya, jabatan fungsional mhm, bahkan serdos mhm. gitu. Kan Rahma juga Jadi udah kan? udah, termasuk aku Heeh, kan udah. kan bareng waktu itu kan. Ya. Iya. Heeh. Iya, makanya jadi aku langsung yang, oh ternyata PNS atau CPNS ya bukan Mhm, untuk fresh graduate aja, kita mhm, bahkan bisa mhm. pindah home base gitu. Iya, Nah di iya. SKB inilah titik di mana kita tadi mengungkapkan siapa kita, terus pengalaman Mhm, selama mhm, jadi mhm. dosen apa, itu nilai Mhm, plus banget. Karena di interview poinnya mhm, dilihat ya, dari kita bisa mengatasi permasalahan dalam, mhm, kerja tim, dalam organisasi. Terus mhm, kalau kemarin, kalau aku ditanyainnya tentang siap nggak untuk bekerja yang, bekerja sama dengan atasan yang lebih senior dalam usia, ya. mhm. Karena jaraknya di aku jauh banget, Iya, antara iya, yang iya. udah seangkatan sama yang Mhm. misalkan di middle Senior gitu ya. ya, Mhm. usia 40-an jarang, tapi langsung loncat ke 50, 60 gitu. Iya, soalnya Jadi kalau nggak salah itu memang ada beberapa posisi ASN itu yang lost generasi itu kalau nggak salah. iya bener, sempat moratorium berapa tahun kan, Mhm, mhm, makanya jauh banget. Nah itu sempat ditanya. Terus juga ditanya juga nih tentang misalkan kita kan udah pernah kerja, konflik apa mhm, sih yang pernah kita alami, terus cara mhm, mengatasinya gimana. Itu dari sisi personality ya. Tapi mhm. kalau secara akademisinya micro teaching, pasti micro Apa sih teaching. micro teaching sih ya? Padahal Mm-mm. dulu kita nggak pernah belajar micro teaching ya. Iya, apalagi aku. Sama gitu. Ya, Rahma kan tahu sendiri kan saya gimana kan dulu kan. Apalagi Kang Awan mah main band. Ya makanya jadi tapi mahasiswa itu gak ada yang nyangka bahwa saya itu sebetulnya belum pernah ngajar sebelumnya. Oh ya? Oh Padahal berarti saya cuma ngadongeng doang gitu di kelas berarti itu. ini kali ya udah passion dan bawaan lahirnya bisa jadi pendidik dan pengajar Eh, gitu. Enggak, justru saya tuh ya dari awal itu gak pernah kepikiran jadi yang namanya guru atau dosen. Sama. Makanya Gitu. kalau ngobrol sama inilah teman-teman S1 Mm, Bang Boim gitu ya, Bang mm, Boim, mm. apalagi Bang Boim. Pasti nggak percaya kalau aku dosen, gak mungkin. Ya, apalagi saya lebih tidak percaya lagi kan. Terus Gitu. teman-teman yang lain gitu ya,
memang pada support sih, cuman Hmm. kalau tahu background dari kecil SD, SMP, SMA kayaknya aduh Asal nggak jauh ya. mungkin deh, asa jauh. Soalnya Jadi aku tapi Rama ngelamar jadi dosennya. aku nggak ngelamar, cuman waktu itu ceritanya aku diminta sama salah satu kaprodi. Ah, sama. Eee, Jadi itu. ya, kasus saya lebih parah, ijazahnya diambil. Waduh, Ijazah oke. diangkut itu. Parah. Jadi saya belum menyatakan setuju tapi ijazahnya udah diambil. Wah. Oh oh sempat nyimpen ijazah yang asli ya, Kang? Iya. Diminta? Heeh. Oke. Oh, kalau aku nggak, waktu itu aku Hmm. kopian aja, scanan. Oh jadi Jadi dari kampus asalnya langsung dikasih gitu ke kampus tujuan. ya, cuman memang sedikit tuh aku nggak tahu ya ini siapa yang ngedengerin, cuman nggak enak sih. Hmm. Intinya pas disuruh LB, ya udahlah aku mau ya coba untuk Heeh. belajar. Nah, di situ pertama Hmm. kali tahun 2015 pengalaman ngajar. Sebenarnya sebelumnya udah pernah ngajar di D3 Keperawatan di Hmm. Jakarta. Itu ikut sama apa namanya? Mertuanya kakak aku, karena Hmm. mertuanya kakak aku juga dosen. Di situ jadi asdosnya lah. Hmm. Pernah 3 kali pertemuan megang kelas. Pas di Bandung, terus diajakin kan ya cobalah. Tapi memang cuman diminta kopiannya aja, aku nggak ngasih yang ijazah asli gitu. Jadi Hmm. ada aman. Pas saat itu udah berjalan 3 bulan, ada lowongan nih di Hmm. tempat lain yang Hmm. menurut aku lebih jelas aja gitu, lebih Hmm. jelas statusnya. Akhirnya aku ngelamarnya ke sana. Ya udah Oke. setelah itu micro teaching lah di tempat yang aku tuju, Hmm. terus diterima. Berarti ada tes micro teaching dulu. Ada di tempat yang kedua Oh, ada. saya enggak malah Wow, oh keren sekali dan Anda. langsung jadi sekpron. Bayangkan coba. Oh, oke, sama. Parah Gitu. habis itu. Jadi Aku 7 bulan sama. di enggak 7 bulan ya, 4 bulan sekprod ya awal itu langsung ditarik ke Pusinpo, sekretaris Pusinpo. Selang 7 bulan di sekretaris Pusinpo langsung kepala Pusinpo, sekarang LPPM. Ih, keren. Banyak proyeknya itu hibah. Jangan sebutin lah itu. Oh iya, 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 iya. Agak Kang, maksudnya banyak menolong orang loh itu. Ya, LPPM. saya lagi sedang berusaha. Bagi kan kampusnya kan masih kampus kecil dan kampus baru ya, jadi memang harus bikin pondasi-pondasinya dulu gitu. Tapi keren loh, maksudnya gini ya, aku ngakuin ya, aku juga kan Hmm. tumbuh dari kampus kecil. Hmm. Jadi yang di kampus besar itu kan aku gagal lah ya ceritanya, aku Hmm. udah tidak dipercaya lagi. Ya, ya. Akhirnya aku kan tumbuh dan berkembang serta besar di kampus kecil itu 5 tahun. Betul apa yang kata Kang Alvan bilang, dari sekpro pindah ke ini, ke itu, ke ini. Hmm. Tapi kita jadi nguasain medan, terus akhirnya kita Betul. jadi Hmm. tahu kebijakan yang tadinya blank banget, akhirnya Hmm. ngerti gitu. Enaknya di Ya. situ. Karena kalau udah kita masuk kampus besar kan lebih ngikut ya, Hmm. ngikut aturan, ngikut budaya yang ada. Tapi Hmm. kalau kampus kecil tuh kita create something gitu. Ya, Enaknya di makanya. situ. Jadi sampai memang pengalaman-pengalaman dulu zaman kuliah itu jadi terpakai semua memang dari kampus kecil itu. Itu Iya benar, jadi ya jadi beruntung lah waktu zaman kuliah sering main. betul. Itu kalau enggak wah udah habis gitu.